Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita tetap bersemangat di dalam belajar daring. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi COVID seperti sekarang ini, kita akan tetap bersemangat, tetap melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan tanggung jawab kita selaku anak didik, selaku siswa yang mengenyam pendidikan di pendidikan atau di instansi formal. Bahwasanya setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan apapun yang menjadi tanggung jawab kita, seperti kita sebagai murid atau sebagai siswa yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas, walaupun tugas-tugas itu harus kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Nah, pada hari ini Bu Pri akan menyampaikan layanan BK dengan judul Tanggung Jawab Siswa. Bahwasanya setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda-beda, terutama untuk bagian atau untuk menjalani kehidupan. Kita ambil contoh saja di lingkungan keluarga. Tanggung jawab di lingkungan keluarga, baik yang dilaksanakan oleh ayah, ibu maupun anak, itu akan berbeda-beda. Ayah mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya, sedangkan ibu bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kebutuhan dalam keluarga. Kemudian seorang anak demikian juga mempunyai tanggung jawab untuk hormat patuh kepada kedua orang tuanya. Dan juga di lingkungan sekolah, seorang siswa mempunyai tanggung jawab untuk hormat kepada bapak ibu serta karyawan sekolah di mana dia mengenyam pendidikan di suatu instansi pendidikan, dan juga berkewajiban mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah masing-masing. Insya Allah, dengan kita membahas tentang topik tanggung jawab ini, kita akan membentuk pribadi yang hebat dan kita akan selalu berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah sampai hari ini kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru? Jika sudah, artinya kalian mempunyai tanggung jawab dan mempunyai keseriusan di dalam melaksanakan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, walaupun masih dalam kondisi pandemi sekarang ini. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi tanggung jawab. Apa itu arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau kesadaran seseorang akan tingkah laku dan perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan perwujudannya akan diwujudkan dalam kesadaran dan tanggung jawabnya.
Sebagai manusia kita hidup dalam 3 lingkungan, maka dari itu tanggung jawab itu akan kita tilik dari 3 lingkungan tersebut. Yang pertama adalah tanggung jawab siswa di lingkungan keluarga. Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab atau tugas serta tanggung jawab seorang anak kepada orang tua atau wali yang diberi tanggung jawab oleh orang tuanya karena anak tersebut dititipkan oleh wali murid atau saudara dari orang tua kalian. Yang pertama adalah kita bertanggung jawab atau kalian bertanggung jawab untuk menyayangi kedua orang tua kita. Karena sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga yang disebut tanggung jawab anak terhadap orang tuanya. Yang kedua, patuh terhadap perintah orang tua. Sebagai anak, kita tidak luput dengan aturan-aturan atau tata tertib yang sudah dicanangkan oleh kedua orang tua kita. Jadi, apa yang menjadi tata tertib orang tua, kita wajib untuk mematuhinya. Yang ketiga, menjadi anak yang baik. Yang keempat, rajin belajar dalam menimba ilmu. Sebagai tanggung jawab kita, bahwasanya kita sudah diberikan kepercayaan oleh kedua orang tua kita, disekolahkan di suatu instansi pendidikan, yaitu sebagai tanggung jawab kita terhadap kepercayaan orang tua itu berupa rajin belajar di dalam mencari ilmu. Kemudian yang kelima, rajin beribadah dan mendoakan orang tua kita. Artinya bahwa sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, kita wajib beribadah, dan ibadah itu tidak melupakan, walaupun kita secara wajib kita menjalankan ibadah 5 waktu atau yang beragama non-Islam ke tempat ibadah masing-masing, tetapi kita wajib juga untuk mendoakan kedua orang tua kita. Berikutnya, yang keenam, selalu siap membantu orang tua. Dengan tanggung jawab masing-masing di keluarga ini, kita selaku anak, kita juga wajib membantu pekerjaan kedua orang tua kita. Yang ketujuh, tidak membuat marah orang tua. Artinya, kita bertanggung jawab untuk selalu menjadikan hati orang tua kita senang dan tidak menjadikan orang tua kita selalu marah karena perbuatan atau perilaku kita setiap harinya. Yang kedelapan, berupaya menjadi orang yang mandiri dan mapan. Artinya di sini karena kita sudah berusia remaja, artinya segala sesuatu yang kita butuhkan seyogyanya kita bisa menjalani atau melakukan sendiri tanpa ketergantungan kepada kedua orang tua kita. Baik itu pekerjaan, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, maupun pekerjaan lain yang mungkin harus diselesaikan di rumah, maupun untuk kemandirian mengerjakan pekerjaan yang secara pribadi. Yang berikutnya, yang ke-9, yaitu menjaga nama baik keluarga atau orang tua. Sebagai anak, kita bertanggung jawab bahwa keluarga kita junjung tinggi, sehingga keluarga kita itu akan tetap dihormati oleh orang lain
dan tidak sekali-kali membuat atau mencoreng nama baik keluarga kita karena perbuatan kita yang tidak baik atau tercela. Kemudian memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita pada saat orang tua kita lanjut usia. Artinya bahwa setelah kita dewasa, kita sudah bisa bekerja, kita sudah bisa mandiri, kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita sudah tidak mampu di dalam mencari nafkah lagi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang tanggung jawab siswa di lingkungan keluarga, sekarang bagaimana tanggung jawab seorang siswa di lingkungan sekolah. Tugas atau tanggung jawab seorang siswa di sekolah dibagi menjadi 5 unsur pokok. Yang pertama adalah belajar. Nah, apa tugas seorang siswa yang menjadi tanggung jawab pada poin yang pertama, yaitu belajar? Yaitu tugas seorang siswa di sekolah antara lain dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah memahami dan mempelajari materi yang diajarkan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian mempelajari kembali materi yang telah diajarkan oleh guru. Berikutnya mengerjakan tugas-tugas atau PR jika ada PR. Karena sekarang ini adalah kita dihadapkan pada pembelajaran daring, artinya semua tugas lewat online dan harus dikerjakan di rumah. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita? Yaitu yang kedua, yaitu taat pada aturan sekolah. Dengan adanya pembelajaran daring ini tentunya ada tata tertib yang diberlakukan, yaitu ada jadwal pertemuan untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sifatnya harus dikumpulkan berupa tugas tertulis. Tentunya kita sudah dijadwal kapan kita harus mengumpulkan tugas-tugas itu. Biasanya seminggu sekali kita harus berkonsultasi atau mengumpulkan tugas-tugas kepada guru yang sudah memberikan tugas daring tersebut. Berikutnya, yang ketiga adalah patuh dan hormat kepada guru. Meskipun pembelajaran daring, tetapi kita tetap berkomunikasi secara sopan, hormat, dan juga mematuhi segala perintah maupun tugas-tugas dari guru kepada kita selaku murid. Dan juga harus menuruti semua perintahnya, menghargai guru, memperhatikan jika diterangkan materi oleh guru, baik lewat video call atau lewat metode-metode yang lain yang mungkin diberikan oleh guru sebagai kombinasi metode yang diberikan setiap guru mapel. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin ini adalah merupakan kunci meraih kesuksesan seseorang atau seorang siswa. Istilah ini memiliki makna yang kuat. Jika seorang memiliki disiplin yang tinggi, maka dia juga akan sukses. Begitu juga dengan siswa, jika seorang siswa memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Bentuk dari disiplin siswa adalah disiplin dalam belajar, disiplin dalam berangkat sekolah, dalam hal ini dengan daring, yaitu disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugasnya ke sekolah untuk disampaikan kepada guru-guru yang bersangkutan. Di samping itu juga
tentunya ada absensi online pada saat guru memberikan pembelajaran secara online. Di situ siswa diharapkan untuk memperhatikan dengan cara absen secara online maupun absen melalui list. Nah, yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Setelah kita memilih instansi pendidikan, itu tentunya kita sudah berpikir matang-matang bahwa sekolahan itu adalah sekolah pilihan terakhir yang akan kalian jalani. Artinya dengan demikian kalian harus mencintai instansi sekolah tersebut. Seseorang yang mencintai instansi sekolah tentunya dia juga akan menjaga nama baik sekolah. Dengan menjaga nama baik sekolah, artinya siswa itu dikategorikan mencintai dan menjunjung tinggi sekolah pilihannya. Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban seorang siswa. Dengan menjaga nama baik sekolah, maka siswa dan sekolah akan mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Dan jika siswa dapat memberikan prestasi bagi sekolah yang menjadi sebuah penghargaan, tentunya siswa tersebut akan menjadi atau mempunyai penghargaan yang luar biasa, baik untuk sekolah itu sendiri, untuk siswa itu sendiri, maupun untuk kedua orang tuanya dan masyarakat sekitarnya. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa kalian camkan, kemudian bisa kalian buat atau kalian jadikan sebagai tolak ukur kita sebagai siswa, bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab yang besar, baik kepada keluarga kita, kepada lingkungan sekolah, maupun kepada lingkungan di mana kita berada, yaitu lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring atau layanan daring ini tidak mengurangi kita sebagai siswa untuk tetap bersemangat, untuk tetap maju, untuk tetap menjadi putra dan siswa yang luar biasa. Dari saya cukup, kita lanjutkan untuk materi berikutnya di minggu depan. Dan saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.